dari SMK Negeri 1 Merbau. Pada video kali ini, saya menampilkan praktik baik pembelajaran IoT berbasis Project Based Learning yang saya terapkan di kelas. Melalui inovasi pilot, Project IoT lewat orientasi tugas proyek, dan platform IoT Project Learn, saya ingin menunjukkan bagaimana pembelajaran IoT dapat menjadi pengalaman yang lebih mendalam, menantang, sekaligus menyenangkan bagi siswa untuk belajar lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam membangun proyek IoT Smart Rest. Selamat menyaksikan. Pada awal tahun ajaran baru, pembelajaran pemrograman sering dihadapkan pada satu kelemahan utama. Siswa hanya mengikuti langkah-langkah dalam job sheet tanpa memahami konsep logika program. Ketika muncul error atau program tidak berjalan, mereka langsung kebingungan dan tidak tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Akhirnya, guru menjadi tumpuan utama untuk setiap masalah kecil yang sebenarnya bisa mereka analisis sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir komputasi siswa masih perlu diperkuat. Untuk melihat sejauh mana kemampuan computational thinking siswa, saya melakukan tes berbasis Citi sebagai evaluasi awal dalam proses pembelajaran. Hasil tes computational thinking menunjukkan kemampuan siswa masih sangat rendah. Dari 31 siswa, tidak ada yang mencapai nilai di atas 60 dan mayoritas berada jauh di bawah standar. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan penyusunan algoritma masih lemah, sehingga diperlukan pembelajaran yang lebih terarah untuk memperkuat kemampuan berpikir komputasi mereka. Oleh karena itu, saya mulai merancang pembelajaran yang tidak hanya menekankan praktek coding, tetapi juga memperkuat kemampuan dasar computational thinking. Saya ingin siswa tidak sekedar mengikuti langkah-langkah di job sheet, tetapi mampu menganalisis masalah, mengenali pola, dan membangun algoritma dengan pemahaman yang lebih mendalam. Inilah yang kemudian melahirkan gagasan pengembangan inovasi pilot atau pembelajaran IoT lewat orientasi tugas proyek. Sebagai bagian dari inovasi ini, saya mengembangkan platform pembelajaran iotprojectlearn.com. Website ini dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, menyediakan materi, LKPD, video tutorial, dan alur project based learning yang terstruktur. Melalui platform ini, siswa diharapkan dapat belajar lebih mandiri, mengerjakan proyek IoT Smart Rest dengan lebih terarah, dan mampu menyelesaikan error tanpa selalu bergantung pada guru. Sebelum menerapkan inovasi pembelajaran, saya berkoordinasi dengan rekan sejawat. Saya menjelaskan rencana pembelajaran sekaligus menerima masukan dari mereka agar desain pembelajaran lebih matang dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Setelah mendapatkan masukan dari rekan sejawat, saya mulai menerapkan pembelajaran ini ke dalam kelas. Langkah pertama adalah memperkenalkan inovasi pilot kepada siswa, sekaligus menjelaskan bagaimana mereka akan belajar menggunakan platform IoT Project Learn. Dengan penjelasan ini, siswa memahami alur pembelajaran berbasis proyek dan cara mengakses materi, LKPD, serta tutorial untuk mengerjakan proyek IoT Smart Rest secara kolaboratif. Untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, saya membagi siswa ke dalam kelompok menggunakan aplikasi Speedwheel. Dengan metode ini, setiap siswa memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam kelompoknya, sehingga proses pengerjaan proyek IoT Smart Rest menjadi lebih terstruktur dan melibatkan partisipasi aktif semua anggota. Siswa mulai belajar menggunakan IoT Project Learn. Setelah login di IoT Project Learn, siswa mengikuti pretest dan hasilnya langsung muncul secara real time. Fase awal Project Based Learning adalah melalui pertanyaan mendasar bagaimana teknologi dapat mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa dapat mengakses materi melalui video, modul, dan LKPD sesuai tahapan Project Based Learning yang disediakan di sistem, sehingga mereka bisa belajar secara terstruktur, bertahap, dan langsung mempraktekkan konsep yang dipelajari.
Siswa mulai membuat program di aplikasi NomoKit, sebuah sistem pemrograman sederhana berbasis drag and drop. Setelah selesai, kode diupload ke microcontroller yang menjadi otak sistem IoT SmartRes, sehingga sensor dan perangkat dapat bekerja sesuai algoritma yang mereka rancang. Siswa mulai membangun proyek IoT dengan memanfaatkan barang bekas seperti kardus untuk membuat tempat sampah pintar. Mereka bekerja secara kolaboratif dalam kelompok, membagi peran dan tanggung jawab agar tetap setiap langkah pengerjaan berjalan terstruktur. Proses ini mendorong mereka untuk berpikir secara sistematis, menganalisis masalah, dan menguji solusi yang dibuat. Selain keterampilan teknis, siswa juga belajar berkomunikasi, berdiskusi, dan saling membantu untuk menyelesaikan tantangan yang muncul selama pengerjaan proyek. Dengan begitu, pembelajaran berbasis proyek ini tidak hanya menguatkan computational thinking, tetapi juga membangun kemampuan kolaborasi dan kreativitas siswa secara nyata. Pada tahap menghubungkan rangkaian ke tempat sampah yang telah mereka buat, siswa mulai menunjukkan berbagai kompetensi penting. Mereka belajar teliti, memahami hubungan antar komponen, serta memecahkan masalah ketika rangkaian tidak langsung berfungsi. Proses ini melatih kemampuan analisis, kolaborasi, dan berpikir sistematis yang menjadi dasar dalam proyek IoT. Hasil akhirnya, proyek IoT SmartRes berhasil dibuat dan dijalankan. Setelah proyek IoT SmartRes selesai, siswa mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Di sini mereka belajar menjelaskan cara kerja sistem, tantangan yang dihadapi, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasinya. Ketika kita mendekatkan tangan kita ke sensor, dia otomatis akan terbuka. Ini masuk ke sana. Indikator ini menunjukkan bahwa dari angka 41 ke 28 membuktikan karena stok sampah itu sudah terisi oleh. Pada tahap akhir pembelajaran, siswa melakukan refleksi dengan mengklik tombol refleksi yang langsung terhubung ke website Padlet. Semua hasil refleksi mereka otomatis tersimpan dan dapat dilihat pada papan informasi Padlet. Untuk melihat peningkatan nilai siswa setelah mengikuti pembelajaran pilot, saya membandingkan nilai pretest dan posttest siswa dari akun guru di sistem IoT Project Learn. Di sini terlihat nilai siswa dari nilai pretest yang awalnya rendah, kemudian kita masukkan nilai posttest yang ada dan membandingkannya. Nilai-nilai pretest dan posttest dari sistem IoT Project Learn, kemudian saya konversi ke Excel. Dari sini terlihat hasil nyatanya nilai pretest siswa jauh lebih rendah dibandingkan nilai posttest. Untuk melihat perbandingannya secara lebih jelas, hasil pretest dan posttest saya visualisasikan ke dalam diagram Blockspot. Di sini terlihat terdapat peningkatan yang signifikan setelah dilaksanakannya pembelajaran sistem pilot. Dari sistem pembelajaran pilot ini, memberi siswa kesempatan mencoba, berdiskusi, dan membangun proyek sendiri, terbukti meningkatkan kemampuan berpikir komputasi, kolaborasi, dan percaya diri. Kendalanya, proses ini membutuhkan waktu, akses internet, dan perangkat IoT. Kedepannya, alur pembelajaran akan lebih efisien dengan solusi akses dari perangkat yang siap, sehingga semua siswa bisa belajar optimal.